saya Muhammad Lutfi Fanandi MKom, dosen pada program studi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan. Izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Saya mengampu mata kuliah di bidang Tata Kelola Teknologi Informasi. Salah satu mata kuliah utama saya adalah Arsitektur Perusahaan, yang dimana merupakan mata kuliah wajib pada semester 6 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini diharapkan mahasiswa nanti akan mampu mempelajari konsep dasar, metode, teknik dari arsitektur perusahaan dengan menggunakan framework TOGAF ADM. Output mata kuliah ini nanti tertuju pada rancangan ataupun sebuah cetak biru rencana induk teknologi informasi sebuah perusahaan. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini meliputi mahasiswa dapat memahami konsep dasar arsitektur perusahaan, mahasiswa dapat menjelaskan pemodelan arsitektur perusahaan, mahasiswa dapat menerapkan ataupun menjelaskan definisi kebutuhan arsitektur perusahaan, serta dapat menunjukkan rancangan arsitektur perusahaan. Untuk metode pembelajaran yang digunakan meliputi metode ceramah, diskusi, tanya jawab, metode berbasis teknologi, dan juga metode berbasis project. Sistem pembelajaran menggunakan metode hybrid learning, yaitu tatap muka ataupun luring, dan juga tatap maya ataupun daring. Sistem penilaiannya meliputi absensi 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 35%, serta UAS 35%. Referensi dari mata kuliah ini saya gunakan e-book dengan judul Standar TOGAF versi 10. Berikut merupakan video pembelajaran pada pertemuan ke-6, di mana juga merupakan hasil dari integrasi penelitian yang sudah saya lakukan dengan judul Perancangan Enterprise Arsitektur menggunakan TOGAF ADM untuk integrasi teknologi informasi. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Mas, Mbak. Bagaimana kabar pada siang hari ini? Alhamdulillah. Sudah siap ya untuk mengikuti mata kuliah arsitektur perusahaan? Ya, sebelum mulai kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi pada pertemuan siang hari ini kita mempunyai beberapa agenda. Ini merupakan pertemuan ke-6 yang akan membahas berkaitan dengan fase preliminary dan juga fase arsitektur vision, yang dimana nanti kita akan awali dulu ya dengan review pertemuan sebelumnya, dilanjutkan dengan mata kuliah ataupun materi inti, terus kesimpulan dari mata kuliah hari ini, serta nanti kita akhiri dengan beberapa pertanyaan ataupun diskusi dan juga tanya jawab. Di pertemuan pada siang hari ini diharapkan ya mahasiswa itu nanti mampu untuk memahami maupun menjelaskan serta mendefinisikan konsep maupun pemodelan yang berkaitan dengan fase preliminary dan juga fase arsitektur vision. Ya, dua hal ini yang akan kita bahas pada mata kuliah siang hari ini. Di pertemuan sebelumnya kita sudah ataupun beberapa teori sudah tak berikan berkaitan dengan apa sih itu framework TOGAF, bagaimana fungsinya, bagaimana kegunaannya, ya. Framework TOGAF itu sendiri sebagai sebuah arsitektur perusahaan yang dimana dapat dipakai dalam membuat persyaratan sebuah bisnis, yang dimana terdapat beberapa fase yang bisa dikerjakan ya. Yang paling utama ini ada fase dari visi arsitektur, bisnis arsitektur, data maupun aplikasi, serta teknologi yang dipakai sebagai template dalam sebuah aktivitas secara keseluruhan. Ya.
nantinya akan menjadikan sebagai narasi dari setiap fase dan menggambarkan tujuannya, masukan, proses, dan keluaran ataupun outputnya. Framework ya, ingat namanya framework berarti template ataupun bisa dibilang gambaran secara umumnya dulu, baru nanti secara detailnya kalian bisa mengerjakan, menyesuaikan dengan template tersebut. Kita mulai dari fase yang pertama, nih ya, preliminary, di sini ya, fase awal dari beberapa fase yang tersedia yang bisa nanti kalian kerjakan semuanya. Dan juga arsitektur vision, fokus utama pada agenda siang hari ini. Untuk perangkat lunak yang digunakan, ada beberapa perangkat lunak. Yang pertama ada Spark Enterprise Architect yang dimana akan dipakai ataupun digunakan dalam hal membuat use case diagram, logical data diagram, ya, dan lain sebagainya. Terus ada Bizagi Modeler. Ini berkaitan dengan Business Process Model and Notation, BPMN. Bagaimana proses bisnis tersebut dapat berjalan, bagaimana urutannya, bagaimana hubungannya, ya, dan seterusnya. Berikutnya, ya ini MS PowerPoint ya, untuk membuat teks, katalog, dan juga matriks maupun presentasi. Ada Evolution Abacus dan juga No Magic ataupun Magic Draw. Ini beberapa perangkat lunak yang bisa dipakai dalam enterprise arsitektur. Preliminary, apa sih sebenarnya fase preliminary ini? Fase ini mencakup aktivitas persiapan ya. Kalimat kuncinya ada di persiapan, maka dari itu fase yang sangat vital ataupun yang sangat penting supaya apa? Supaya proses berikutnya tidak terjadi kekeliruan. Artinya kalau fase ini terdapat kekeliruan, maka fase A, B, C, dan juga D akan mengalami kekeliruan pula. Ya. Di mana di dalamnya bahwa pendekatan ini bertujuan mensukseskan proses arsitektur. Ya. Pada fase ini ataupun fase preliminary, spesifikasi 5W+1H akan digunakan. Yang pertama, 1W yang pertama yang berkaitan dengan ruang lingkup dari usaha tersebut ataupun perusahaan tersebut. Berada di area mana sih usaha tersebut, ya kan? Apa sih nama perusahaannya? Apa sih yang dikerjakan dalam perusahaan tersebut, dan seterusnya. Terus berikutnya adalah siapa yang akan memodelkannya, siapa yang bertanggung jawab, di mana alokasinya, dan seterusnya. Berikutnya ada bagaimana cara mengembangkan arsitektur tersebut. Ya. Terus kapan selesai, ya kan harus ini ya, harus jelas semuanya. Dan juga mengapa arsitek ini dibangun, ada masalah apa sih, ada kendala apa sih, ini harus terjawab dulu. Terus yang terakhir adalah di mana lokasi tersebut akan digunakan. Siapa saja sih yang akan terlibat nanti di dalamnya, misalnya tadi ya stakeholder internal dan juga perusahaan-perusahaan lainnya. Stakeholdernya bisa internal maupun eksternal ya, baiknya ada 2 stakeholder. Di mana contohnya ya di CV Sumber Harapan Jalan Kedung Cowek nomor 22. Kapan rencananya Agustus harus selesai. Nah, ini yang paling penting ini. Mengapa ya kan? Mengapa kok perlu membuat arsitek teknologi informasi? Berikutnya disepakati ataupun dimunculkan sebuah prinsip dari arsitektur. Ini contoh lagi ya. Prinsipnya apa sih supaya arsitektur tersebut nanti dapat berjalan dengan baik? Yang pertama, kerangka kerja harus terbuka. Artinya apa? Artinya dapat dikembangkan menggunakan kerangka kerja yang lainnya ataupun untuk kedepannya. Seperti itu ya. Terus mudah dipahami. Oke, ini hal yang umum harusnya ya. Bahwa pemahaman tersebut dapat dipahami dalam bentuk helikopter view yang mudah dipahami oleh semua pihak yang terkait, stakeholder dan lain sebagainya. Dapat diperbarui secara berkala, hampir sama ya. Jadi misalnya nanti 2 tahun sekali akan di-update, akan ditambahkan, ataupun akan dimodifikasi lagi arsitekturnya
tidak memberatkan yang nantinya akan melakukan update. Dikembangkan bersama, artinya apa? Arsitektur dengan melibatkan seluruh SDM yang ada, sehingga arsitektur ini adalah milik bersama. Artinya jika terjadi turnover ataupun keluar masuk pegawai ataupun karyawan tidak akan berpengaruh. Ya. Terus mengikuti kapabilitas organisasi. Arsitektur yang dikembangkan diharapkan mampu mengikuti kemampuan perusahaan. Ini juga paling penting, kadang terlewat, pengen yang bagus, yang super canggih lah, super mudah, tapi ternyata kemampuannya belum sampai ke situ. Ya. Artinya juga harus diperhatikan hal-hal yang sifatnya itu kemampuan baik secara ekonomi ataupun infrastruktur di dalamnya. Prinsip ini yang pertama. Berikutnya ada arsitektur goals, tujuan, harapan, cita-cita, bahwa dengan adanya arsitek perusahaan tadi, ya diharapkan dapat meningkatkan performa perusahaan. Baik, kita lanjut ke fase arsitektur vision. Sebelum dilanjut, bisa dipahami? Kita ya lanjut dulu ya. Kita selesaikan dulu fase A. Tadi preliminary, fase awal ya. Fase A itu apa sih isinya? Merupakan inisiasi. Nah, ini ya, kata kuncinya di sini ya. Dari siklus pengembangan arsitektur yang mencakup definisi ruang lingkup, identifikasi stakeholder, penyusunan visi, dan juga pengajuan persetujuan. Nah, dari sini aja udah kelihatan, berarti tugas ataupun harapan dari fase A ini harus jelas ini, ruang lingkupnya di mana, stakeholdernya siapa, visinya seperti apa, serta apakah rancangan yang akan kita buat, rancangan arsiteknya ya, disetujui oleh perusahaan tersebut. Ini yang paling penting ya. Tadi sudah bagus ruang lingkupnya, stakeholdernya sudah ada, tapi ternyata rancangannya tidak disetujui, ya kembali lagi ke awal. Maka dari itu, seorang arsitek tidak hanya menjadi seorang perancang, tapi harus mempunyai tujuan yang sama. Ya, artinya pemahamannya bisa dirasakan bersama. Nah, ini contoh tujuannya dari fase tersebut, menjamin evolusi dari siklus pengembangan arsitektur dan mendapat pengakuan serta dukungan dari manajemen enterprise. Ya. Dan ini contoh pembuatan ataupun contoh pengisian dari bisnis model Canvas. Bisa ya, bisa terbaca ya, Mas, Mbak? Dan bisa dipahami pula ya. Alhamdulillah. Saya skip aja, lanjut ke value chain diagram. Tadi sudah ini ya, terpetakan visi misinya, bisnisnya, bisnis model Canvas. Berikutnya ada value chain diagram. Apa sih value chain diagram? Di sini value chain diagram adalah seluruh kegiatan bisnis yang mampu menciptakan nilai atau manfaat untuk para pelanggan dalam mensajikan sesuatu yang mampu menunjukkan keistimewaan perusahaan di dalam pasar. Atau dengan kata lain, kegiatan value chain ini merupakan kegiatan yang bertujuan memberikan aktivitas guna mencapai tujuan utama daripada perusahaan tersebut. Value chain dibagi menjadi dua, supporting activities sama primary activities. Supporting berarti berkaitan dengan pendukung. Oke. Primary berarti berkaitan dengan sesuatu yang gimana? Yang wajib ya, oke, utamanya gitu ya. Contohnya di sini ada kegiatan utamanya, ada divisi marketing, training, development. Supportingnya dari sisi HRD dan juga finance. Udah ketemu ya, value chain diagram. Tinggal dilihat aja kondisi perusahaannya. Value chain sudah jadi, berikutnya juga menghasilkan ataupun membuat organization decomposition diagram. Kalimat lainnya struktur organisasi gitulah ya. Ini dibuat oleh siapa? Ternyata jika belum punya perusahaan tersebut, seorang arsitek juga harus bisa memetakan organization decomposition diagram. Berangkatnya ataupun berawalnya dari mana? Ya dari
value chain diagram tadi. Ya ingat ya, ada 5 kegiatan utama ya, nanti ditarik dari sini aja. Ya, kegiatan dari value chain tersebut. Stakeholder map metric, nah ini tadi yang sudah kita singgung di awal ya. Stakeholder, ada primary stakeholder atau pemangku kepentingan atau orang yang terlibat, orang yang mempunyai kebutuhan, ya. Serta bisa berkaitan dengan stakeholder internal maupun eksternal. Penggolongannya ada primary stakeholder atau pemangku kepentingan utama yang mempunyai dampak paling besar. Terus ada secondary stakeholder atau bisa dibilang yang secara tidak langsung. Terus ada key stakeholder, merupakan primary dan secondary stakeholder yang paling signifikan ya. Kuncinya ada di situ. Tahapannya gimana sih cara menyusun stakeholder tadi? Mulai dari mengidentifikasi internal maupun eksternal. Kita lihat dulu siapa si internal kita dan siapa eksternal kita. Identifikasi kebutuhan dan juga kepentingannya. Klasifikasi kepentingan, terus identifikasi area konflik, terus prioritas sinkron menyeimbangkan stakeholder, menyelaraskan kebutuhan stakeholder dengan strategi organisasi. Dipetakan ataupun dibuat dalam bentuk matriks. Ini sudah ada rumusnya bahasanya gitu ya. Di mana untuk menentukan stakeholder dilihat dari powernya tinggi ataupun rendah maupun pengaruhnya tinggi ataupun pengaruh yang rendah. Contoh dalam hal ini kotak yang pertama ini ya, keep satisfied, yaitu powernya tinggi tapi interestnya rendah. Kira-kira siapa sih yang orang yang mempunyai seperti itu, maksudnya mempunyai itu yang berkaitan dengan hal tersebut. Powernya tinggi tapi kepentingannya rendah untuk sebuah perusahaan tertentu. Contohnya jangan perusahaan, contohnya untuk kampus misalnya. Kepentingannya tinggi tapi powernya rendah. Oh mas, kira-kira mas kepentingannya yang tinggi. Power ya, kuatnya tinggi ya. Kampus kan ada yang namanya yang menaungi. Ya enggak. Di dalam provinsi itu ada namanya LL-Dikti, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Kalau di kita LL-Dikti berapa? Ada yang berapa mas? Iya betul, LL-Dikti 6 ya. Ini perlu diingat ya. Setelah LL-Dikti berarti nanti naik lagi ke Kementerian. Sekarang ada Kemendikti Sains dan Teknologi. Sekarang ya Kemendikti Saintek. Bisa dimasukkan ke dalam sini ya, powernya tinggi, jelas ya. Contohnya kan kementerian tadi ya. Tapi pengaruhnya rendah untuk kampus. Kenapa pengaruhnya rendah ya? Karena sudah diurus oleh bidang yang lainnya. Begitu pula dengan matriks yang lainnya. Ya, siapa sih yang mempunyai pengaruh rendah tapi kepentingannya juga rendah? Pengaruhnya rendah, kepentingannya tinggi, dan seterusnya. Ini nanti bisa dirapatkan dengan pihak-pihak terkait. Ini ya penjelasan secara rincinya. Bisa kalian buka kembali. Nah, dan ini contoh penerapannya tadi ya. Ini contoh untuk hal yang lain. Oke. Lanjut dulu. Berikutnya ada solution concept diagram. Yang terakhir ini harusnya ini. Setelah tadi visi misi, value chain, bisnis model canvas, ya. Terus ada juga stakeholder, terakhir ada solution concept diagram. Konsep berarti kan kita memberikan konsep yang dimana nanti konsep inilah yang akan kita kerjakan dan disetujui oleh perusahaan. Contohnya apa? Kita membuat konsep dengan single sign-in, ya, satu akun untuk semua akses, finance modul, HR modul, project management modul, training modul, customer relationship modul. Contohnya ini nama aplikasi ataupun modulnya. Terus diturunkan lagi menjadi beberapa kegiatan terkait dengan modul sebelumnya. Finance modul, contohnya penggajian karyawan, belanja bulanan, dan seterusnya.
HRD contohnya apa dan seterusnya. Ini beberapa usulan yang akan kita buat yang nantinya ya akan dipakai di perusahaan tersebut yang tentunya memerlukan persetujuan terlebih dahulu. Hasilnya apa? Dengan menggunakan ataupun menerapkan hal semacam ini, hasilnya adalah berupa misalnya KPI di Finance Division ya, keseimbangan neraca keuangan maksudnya ya. Terus keteraturan administrasi, ya kan, setelah semuanya terotomatisasi, tersistem, terintegrasi, ya ini ya keuntungan yang akan didapat. Di tiap modul mempunyai keuntungan yang berbeda pula. Oke ya, seperti itu. Berkaitan dengan fase preliminary dan juga fase A. Bisa dipahami? Mas, Mbak? Oke, coba ya kalau sudah paham, kita kuis untuk pertemuan siang hari ini. Yang pertama, apa tujuan utama dari fase preliminary dalam TOGAF? Yuk, siapa yang bisa menjawab? Oke. Baik, bisa disebutkan nama dan juga NIM. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Alfaril Prayogi dari NIM 10122-103. Mungkin tujuan utama dari fase preliminary dalam TOGA itu jawabannya itu B, Pak, untuk menentukan ruang lingkup dan batasan proyek. Jadi fase preliminary sendiri itu jadi kita tidak melebar-melebar, Pak. Jadi seorang arsitektur perusahaan itu bisa menentukan batasan-batasannya gimana, terus perusahaan itu bisa menentukan lingkupnya di mana aja gitu, Pak. Jadi tidak melebar kemana-mana. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Alfaril. Gimana jawabannya? Ada yang ingin menyanggah kah? Atau juga sepakat dengan jawaban Mas Alfaril? Ya, betul. Memang betul ya jawaban ataupun pernyataan yang diberikan Mas Alfaril, yaitu untuk menentukan ruang lingkup dan batasan proyek. Bagus, terima kasih Mas Alfaril. Berikutnya satu lagi untuk kuisnya. Saya, Pak. Oke, baik. Silahkan, Mbak. Oke, untuk nomor 2 ini apa tujuan utama dari fase arsitektur vision dalam TOGAF? Ini jawabannya ada di poin C, Pak. Yang mengembangkan visi arsitektur yang jelas dan struktur. Ini kuncinya itu ada di fase arsitektur vision lah, itu yang di poin C ada pengembangan visi arsitektur yang jelas dan terstruktur. Jadi jawabannya yang C. Vision ada visinya gitu. Baik. Terima kasih Mbak Datul Jannah. Setuju juga? Oke, baik ya. Baik, bagaimana Mbak? Sebutkan dulu nama dan NIM-nya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfiah dengan NIM 101220092. Di sini saya izin bertanya ya Pak. Tadi kan menjelaskan mengenai value chain diagram. Itu bagaimana sih cara mengidentifikasikan dan menginventarisasikan area fungsi dari value chain diagram tersebut dengan terstruktur dan baik? Seperti itu mungkin Pak. Bagaimana perinciannya? Perincian dari value chain diagram. Pada ini sesi diskusi dengan mahasiswa. Saya harap ada yang bisa menanggapi. Silahkan Mas, Mbak. Oh, boleh. Oke, izin jawab Pak. Perkenalan dulu, nama saya Muhammad Syahrul Akram dengan NIM 101220076. Untuk jawaban dari pertanyaan Mbak Fia itu saya akan berikan 5 poin saja karena kalau semua mungkin kebanyakan. Yang pertama itu langkah-langkah untuk identifikasi dan inventarisasi fungsi bisnis. Pertama, pahami dulu struktur organisasinya. Misalnya ada bagian organisasi, terus juga identifikasi fungsi utama, tentang manajemen, pemasaran, operasional, keuangan, SDM dan sebagainya. Terus perhatikan juga apakah organisasi menggunakan struktur fungsional. Itu yang poin pertama. Terus yang poin kedua, melakukan wawancara atau survei internal pada pimpinan atau staf terkait. Contohnya bisa menanyakan apa saja tugas utama, aktivitas apa yang dilakukan, terus apa tantangan yang sering dihadapi di masing-masing divisi. Terus yang ketiga, analisis dokumen perusahaan.
Dokumen yang dianalisis seperti SOP atau standar operasional, operasi prosedur, terus job deskripsi, bisnis plan, dan laporan tahunan. Dokumen ini biasanya berisi menjelaskan aktivitas setiap fungsi bisnis secara rinci. Terus yang keempat, mengkategorisasikan berdasarkan fungsi utama. Contohnya di fungsi atau di bagian divisi SDM itu melakukan aktivitas apa aja. Contoh rekrutmen, pelatihan, ataupun evaluasi karyawan. Terus yang terakhir, petakan ke dalam model atau tools. Nah, berapa tools bisa digunakan? Contohnya bisa menggunakan bisnis model canvas. Ini untuk menyusun fungsi ke dalam 9 elemen DMC. Mungkin itu saja Pak untuk jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lutfiah. Gimana? Apakah sudah puas dengan jawabannya atau yang lain bisa menambahkan, menyanggah? Gimana Mbak Lutfiah dulu? Sudah terjawab? Oke, baik. Terima kasih Mas Akrom dan juga Mbak Lutfiah. Tadi ada Mbak Ratul Jannah dan juga ada Mas Salfaril Prayogi dan juga teman-teman yang lain yang sudah di hotel ini. Kesimpulannya terakhir untuk mata kuliah pada siang hari ini, fase preliminary sangat penting dalam menentukan arah dan ruang lingkup proyek arsitektur enterprise ya. Dengan menyusun fase ini dengan baik, tim dapat memastikan bahwa proyek dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Sedangkan dari fase arsitektur vision sangat penting dalam menentukan arah dan tujuan arsitektur enterprise itu sendiri. Dengan mengembangkan arsitektur vision yang jelas, organisasi dapat memastikan bahwa arsitektur enterprise yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnisnya tersebut. Cukup jelas semuanya, Mas Mbak, untuk materi pada siang hari ini? Jelas ya, cukup ya. Baik, saya rasa juga cukup untuk pertemuan pada siang hari ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.